A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur ya adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di channel ya iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad ya, di mana kita akan sama-sama mempelajari kiat-kiat ya di dalam mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang akan mendatangkan kemaslahatan ya bagi diri dia dan juga bagi kita sebagai orang tuanya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dan dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Tarbiyatul Aulad kali ini ya seperti biasa kita akan mengutip pendapat-pendapat dari Syekh Dr. Abdullah Nasiruwan, seorang ulama kelahiran Suriah yang wafat di kota Mekah ya tahun 1987 ya kalau nggak salah. Beliau menulis kitab yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, pendidikan anak di dalam Islam. Pada episode kali ini saya akan mengangkat tema tentang mengajarkan anak etika memberi salam. Ya, ini sebagaimana kita ketahui ya bahwa kebiasaan mengucapkan salam ya, kepada orang lain ini merupakan anjuran, ya, anjuran di dalam ajaran Islam. Ya, yang menjadi ibadah ya ketika kita biasa ya menyebarkan salam ya, atau bahasa hadisnya adalah afsus salam ya, menyebarkan ucapan salam jadi ibadah ya. Bahkan hukum bagi orang yang menjawab salam wajib ya, kalau memberikan salam hukumnya sunnah ya, tapi orang yang menjawab itu hukumnya wajib. Berdosa ketika ada orang mengucapkan salam kita tidak menjawab. Nah dalam hal ini kata Syekh Dr. Abdullah Nasiruwan ada beberapa etika khusus ya berkaitan dengan mengucapkan salam kepada orang lain yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, kita ya para orang tua ya, dan juga mungkin para guru, para pendidik ya hendaknya mengajarkan kepada anak-anak kita ya etika memberi salam ini secara bertahap. Nah, ya, karena memang tidak mudah gitu ya untuk memahami secara keseluruhan etika-etika ini. Jadi disampaikan secara bertahap sehingga menjadi kebiasaan dan watak. Nah, gitu ya. Yang pertama bahwa menyampaikan mengucapkan salam ini merupakan ajaran ya atau perintah dari syariat Islam ya. Bahkan dalam Al-Qur'an ya menyebutkan beberapa ayat tentang perintah mengucapkan salam ya, seperti misalnya di dalam surah An-Nur ayat yang ke-27 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang mukmin, janganlah kamu masuk rumah yang bukan rumahmu ya, sebelum kamu minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Jadi ya, ini dalil ya yang menjadi landasan perintah mengucapkan salam. Jadi kalau bertamu ke rumah orang nggak boleh masuk sebelum mengucapkan salam. Kalau dilanggar ya dosa. Nah, gitu ya.
Kemudian di ayat yang ke-61 ya, surah An-Nur juga ya. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan. Apabila kalian memasuki satu rumah ya, dari rumah-rumah ini hendaklah kalian mengucapkan salam kepada penghuninya, yang berarti mengucapkan salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Nah, makanya bunyi salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam beberapa hadis ya Rasulullah SAW juga memberikan contoh kepada umat Islam untuk mengucapkan salam. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair, qala tut'imu at'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Seorang laki bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah Islam yang baik itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau memberikan makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali maupun kepada orang yang engkau tidak kenali. Ya, penekanannya di sini ya. Wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya, mengucapkan salam kepada siapapun, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kalau yang dikenal jelas ya, kita tahu siapa dia, agamanya apa. Nah, kepada orang nggak dikenal, nah ini kadang-kadang kan kita nggak tahu ini Muslim apa bukan. Tapi tetap ya Rasulullah saking bagusnya ya mengucapkan salam ini, ya, faedahnya bagi seorang Muslim, dan ini juga merupakan perintah Allah. Rasulullah perintahkan, ya, ucapkanlah salam ya kepada orang yang kamu nggak kenal juga. Apalagi non Muslim sekarang kan pintar jawab ya. Filter jawab, kita bilang Assalamualaikum, wah dijawab lengkap lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol, tahu wah dia bukan orang Islam. Nah, ketika kita sudah tahu ya itu tadi ya, hukumnya berlaku tidak mengucapkan salam kepada mereka kecuali dengan kalimat yang baik-baik lah. Jadi nggak boleh. Nanti kalau mereka mengucapkan salam ke kita, ya jawabnya wa'alaik aja. Wa'alaik, itu wa'alaikum. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum. Kata Rasulullah SAW, seseorang tidak akan masuk ke dalam surga sebelum beriman. Nah, ini mutlak ya, akidah ini ya. Jadi kalau ditanya siapa yang akan jadi penghuni surga, orang mukmin, orang mukmin, orang Muslim yang mukmin, orang Islam yang beriman kepada Allah. Itu akidah. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Ini kalau enggak beriman kepada Allah tidak akan mungkin masuk surga. Itu akidah. Prinsip. Ya, jadi jangan ada kalimatnya, oh surga itu terserah Allah nanti. Ya, orang kafir juga bisa masuk surga kalau Allah mau. Iya, tapi prinsipnya di dalam Islam Allah sudah tegaskan, Rasulullah juga tegaskan, yang masuk ke dalam surga adalah orang yang beriman kepada Allah. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna, maksudnya hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai satu sama lain, ya, terus mencintai satu saudara seiman gitu ya. Awal adullukum ala syai'in, apakah kalian mau enggak kalian aku tunjukkan kepada satu hal, kata Rasulullah, idza fa'altumuhu tahabbtum, kalau kalian mengerjakan maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Maka Rasulullah mengatakan absus salam bainakum, yaitu menebarkan ucapan salam di antara kalian. Jadi biasakan mengucapkan salam, ya, bertemu dengan saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, siapapun ya, yang kita kenal sebagai seorang Muslim, ya,
itu insya Allah akan menyebabkan menumbuhkan rasa kecintaan, ya. Kecintaan karena iman kepada Allah yang akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan iman dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua yang harus dipahami oleh anak-anak kita, jadi yang pertama itu anak-anak kita harus paham bahwa itu adalah bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mengajarkan kepada anak-anak kita cara mengucapkan salam. Nah, orang yang memulai mengucapkan salam, orang yang memulai salam mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kerahmatan dan keberkahan Allah dilimpahkan kepada kalian. Nah, orang yang mendengarkan ucapan salam menjawab dengan kalimat plural, ya, meskipun yang mengucapkan hanya seorang. Jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pula kalian, semoga keselamatan, kerahmatan, keberkahan Allah dilimpahkan kepada kalian. Ini kalimat ini, ya, termaktub di dalam banyak hadis, ya. Seperti hadis Imam Abu Daud, ya, Imam At-Tirmizi, ya. Ini juga disebutkan dalil-dalilnya. Imam Bukhari, Imam Muslim juga meriwayatkan tentang hal ini, ya. Itu yang kedua, ya. Jadi ucapan salamnya begitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan selamat pagi, ya, bukan selamat petang, bukan selamat malam, bukan pula salam sejahtera. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu mau ditambah boleh lah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat pagi, selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman semua boleh. Tapi yang didulukan adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan didulukannya selamat malam teman-teman, gimana kabarnya. Nah, itu keliru, ya. Seorang muslim tidak begitu. Yang ketiga adalah, ya, yang penting untuk diketahui ketika mengajarkan etika memberi salam kepada anak adalah mengajarkan etika salam kepada anak, ya. Adalah hendaknya orang yang berkendara memberikan salam kepada orang yang berjalan. Ya, jadi kasih tahu anak-anak kita hierarki, ya, atau aulawiyat, ya, siapa yang harus dulu mengucapkan salam. Ya, yang pertama itu tadi, ya, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ya, kita lagi jalan ketemu orang yang lagi duduk, maka yang mengucapkan salam lebih dulu adalah orang yang sedang berjalan. Jadi orang yang duduk-duduk diam aja dulu, itu, ya, nggak usah kemudian ngucapin salam. Biar orang yang jalan itu mengucapkan salam, assalamualaikum, gitu, ya. Baru orang yang duduk jawab waalaikumsalam. Kalau dia udah dekat nggak juga ngucapin salam, atau dia keburu ngomong apa-apa, bolehlah untuk sebagai edukasi, ya, kita yang duduk-duduk kemudian menyapai dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum bro, assalamualaikum bang, baru kemudian kita ngobrol. Baru timpali omongan dia, gitu, ya. Oh, biar dia ngeh, oh iya, ya, kita harus ngucapin salam. Ya, kadang-kadang kan orang lupa, ya, karena di pikiran banyak hal, gitu, sehingga lupa mengucapkan salam kepada orang yang duduk, ya. Kemudian orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Kita lagi jalan berdua, Nina, ya, kamu sama Abi, lalu kemudian kita lihat di sana, ya, ada paman kamu, bibi kamu, ya, sama anak-anaknya berlima, gitu, ya. Papasan di jalan, maka kita yang duluan mengucapkan salam ke mereka. Assalamualaikum om tante, gitu, ya. Sepupu-sepupu, nah, itu, ya. Jadi ajarkan kepada anak kita hierarkinya begitu. Kita yang mengucapkan salam dulu kepada orang yang lebih banyak. Kemudian anak kecil mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua, ya, senioritas, ya. Jadi kalau kita merasa lebih muda dari orang yang di hadapan kita, kitalah yang dulu mengucapkan salam. Ya, jangan sampai kemudian balik, ya, keduluan sama orang tua. Ya, kalau anak-anak kita ini, ya, pulang ke rumah atau papasan dengan orang yang lebih tua, ya, apalagi dengan kita orang tuanya, dia harus mengucapkan salam lebih dulu, gitu, ya. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yusallimur raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id
wal qalilu 'alal katsir. Ya, hendaknya yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan kepada yang lebih duduk, dan orang sedikit kepada orang yang lebih banyak. Ya, dalam hadis Imam Bukhari ditambah yang kecil kepada yang orang dewasa. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, berbicara tentang adab mengajari anak ketika memberi salam adalah melarang mengucapkan salam kepada melarang pengucapan salam yang sifatnya meniru orang kafir. Ya. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga dari Amr bin Shu'aib, ya, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Ya, la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara fa inna taslimal yahud, ya, al isyaratu bil asabi' wa tasliman nasara al isyaratu bil kuffi." Ya. Tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW, orang yang menyerupai golongan selain golongan kami. Ya, tasabuh. Ya. Dan janganlah kalian menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya salam orang-orang Yahudi menggunakan isyarat jari. Gimana saya nggak tahu, ya, syaratnya. Sedangkan salamnya orang-orang Nasrani menggunakan syarat dengan telapak tangan. Hai, ya, gitu, ya. Hello, gitu, ya. Nah, ini itu, ya. Nah, jadi jangan itu yang didulukan. Bukan nggak boleh, gitu, ya. Ya boleh aja say hello, ya, say hi, kan begitu kalau orang Barat, ya. Kita dulukan dulu salam. Setelah itu mengucapkan hi, hello, ya, terserah. Tapi yang penting, yang utama adalah mengucapkan salamnya. Masuk kelas, ya, telat, ya, maka dia mengucapkan assalamualaikum teman-teman, gitu, ya. Ya, lengkapnya gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, gitu kan. Baru kemudian boleh hey semuanya, hello, nah, boleh, tidak apa-apa. Karena ucapan itu sendiri maknanya kan tidak negatif, ya. Cuma tidak boleh kita dulukan, hello teman-teman, ya, hai semuanya, tidak memberikan salam. Ini jadi masalah. Itu yang penting, ya. Karena Rasulullah sudah menegaskan laisa minna. Kalau itu kita pakai, ya, cara mereka menyapa, ya, cara orang Yahudi dan Nasrani menyapa sesama mereka, kita praktekkan dengan dalam pergaulan kita orang sebagai orang Islam. Rasulullah mengatakan maka orang itu tidak akan dianggap sebagai golongan Rasulullah SAW, tidak akan dianggap sebagai umat Rasulullah. Sedih kita nanti, ya. Padahal di akhirat bisa jadi kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Kalau Rasulullah bilang mengatakan kamu bukan golongan kami, wah udah dah, ya, habis kita, ciloko. Ya. Kemudian yang kelima adalah, ya, para orang tua, para guru harus memulai memberikan salam kepada anak-anak, ya, dalam hal ini adalah merupakan bentuk pendidikan. Walaupun kaedahnya tadi orang yang muda, ya, mengucapkan salam kepada yang lebih tua, gitu kan. Tapi dalam konteks pendidikan, mengajarkan anak-anak, membiasakan anak-anak, maka kita sebagai orang tua, sebagai guru harus membiasakan diri memulai mengucapkan salam. Asal ketemu anak kita asik lupa mungkin kan, ya, dia karena biasa sama kita dia lupa, maka kita ucapkan assalamualaikum dek, assalamualaikum kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak, adek, gitu, ya. Nah, baru kemudian kita salam, peluk dia, cium dia. Jadi biasakan begitu, sehingga kemudian di dalam alam bawah sadar mereka, ya, di dalam istilahnya unconscious memory, ya, tertanam bahwa mengucapkan salam itu harus dilazimkan, harus dibiasakan. Ya, contohnya kita gurunya menyapa mereka dengan salam, atau kita orang tuanya menyapa mereka juga dengan salam. Dalam hal ini, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu maru ala sibyani fasallama alaihim. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Bahwa ia, ya, pernah melewati anak kecil, kemudian mengucapkan salam kepadanya dan berkata bahwa Rasulullah melakukan hal seperti ini. Jadi Sayyidina Anas bin Malik, ya, setelah Rasulullah wafat itu lewat, ya, melewati anak-anak,
Lalu kemudian beliau mengucapkan salam. Wah, sahabat kan begini, gitu ya. Harusnya kan anak-anak ini yang ngucapin salam, tapi kenapa kamu yang ngucapin salam? Nah, maka kemudian kata Sayyidina Anas bin Malik, karena beliau selalu menemani Rasulullah kemana-mana ya, beliau mengatakan, karena Nabi SAW yaf'aluh, ya, Rasulullah dulu ngerjain yang Rasulullah begitu. Beliau menjadi saksi, gitu kan. Bagaimana Rasulullah kalau ketemu anak-anak membiasakan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, gimana gitu ya. Sebelum kemudian berinteraksi dengan mereka Rasulullah mengucapkan salam. Jadi ini harus kita biasakan. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmani fasallama alaihim. Rasulullah pernah melewati dua anak kecil, kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka. Jadi jangan gengsi gitu ya. Dan dalam riwayat Abu Daud ya, disebutkan dengan redaksi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmanin yal'abuna fasallama alaihim. Ya, ditambah dengan reaksi anak-anak yang sedang bermain ya. Dia ada anak lagi main-main, lagi bermain, kemudian Rasulullah lewat lalu kemudian mengucapkan salam. Dalam riwayat Ibnu Sunni Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, Assalamualaikum ya sibyan. Jadi enggak komplit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, juga menjadi dalil bolehnya sekedar mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Nah, ya. Jadi enggak mesti komplit warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling baik ya komplit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalam pergaulan kadang-kadang kita ya lupa ya atau ya keburu excited lalu kemudian yang teringat hanya Assalamualaikum. Rasulullah pernah mengatakan itu, Assalamualaikum ya sibyan. Assalamualaikum wahai anak-anak semuanya gitu ya. Jadi boleh. Kemudian yang keenam adalah mengajarkan bahwa menjawab salam dari non muslim cukup dengan ucapan wa'alaikum atau wa'alaik. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Apabila ahli kitab ya maksudnya Yahudi dan Nasrani ya mengucapkan salam kepada kalian misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, maka jawablah wa alaikum. Apalagi kalau misalnya salamnya diplesetin ya Assalamualaikum misalnya gitu ya. Bukan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum, kecelakanlah buat kalian. Jawab aja Waalaikum. Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya untuk tidak memulai salam kepada orang kafir. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai salam, mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi walaupun kita semangat ya afsus salam menebarkan salam ya, kalau kita tahu ini gerombolannya orang yang bukan muslim ya maka jangan kita mengucapkan salam kepada mereka. Jadi gimana? Ya udah selamat pagi. Hello. Kan enggak boleh mengucapkan salam gitu. Tapi kan takut dibilang sombong. Ya sapa aja hello semuanya. Hey, ya boleh. Yang enggak boleh itu kita assalamualaikum. Say hello, say hi kepada mereka yang bukan non muslim ya. Enggak masalah ya. Malah ini bagian dari adab kita bergaul ya. Jadi kita lewat mereka lagi kongko, kita tahu nih ya mereka itu bukan muslim, bukan orang Islam ya. Tetapi baik-baik semuanya. Kita sapa ya. Hey, pada ngapain? Hello gitu. Boleh. Nah, kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah mengajarkan bahwa memulai salam hukumnya sunnah dan menjawabnya wajib. Nah, jadi kalau mengucapkan salam hukumnya sunnah. Jadi jangan dicela juga ya kalau ada anak nggak mau ngucapin salam. Ya kan hukumnya sunnah. Jangan dijadikan seperti kesalahan besar. Gitu ya. Dihukum gara-gara nggak ngucapin salam masuk ke rumah gitu. Bukan masuk ke rumah ya kepada orang yang di jalan misalnya. Kalau masuk ke rumah wajib jadi ya. Kalau mau masuk ke dalam rumah wajib mengucapkan salam. Tapi kalau mungkin ketemu di jalan sama orang tidak wajib tapi sunnah.
Maka jangan dihukum hukum berat anak-anak kita gara-gara begitu. Kamu ini nggak nyunah, dihukum. Nah, itu salahnya. Dalam hal ini Ibnu Sunni meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, man ajaba salam fahuwa lahu, wa man lam yujib falaysa minna. Siapa yang menjawab salam maka baginya pahala, ya, dan siapa yang tidak menjawab salam maka bukan termasuk golongan kami. Ya, jadi Rasulullah nggak suka dengan orang yang kalau diberikan ucapan salam dia diam aja, dia nggak jawab. Orang sombong. Ya, Rasulullah bukan orang sombong, malah nggak suka dengan orang sombong. Tirmizi meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, kalau ada dua orang yang bertemu, manakah di antara keduanya yang harus memulai salam? Rasulullah menjawab, orang yang paling mulia di antara keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan redaksi inna awalan nas billahi man bada'ahum bisalam. Orang yang paling mulia di antara manusia ialah orang yang memulai salam. Nah, jadi boleh juga ya masuk ke dalam kategori fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Makanya Rasulullah nggak sungkan mengucapkan salam kepada anak-anak. Walaupun beliau ya Rasul gitu kan. Ya, karena beliau orang mulia. Kemuliaan itu ternampak sampai itu tadi ya. Ya, beliau mengucapkan salam kepada anak-anak. Itulah ya sahabat Edrim, 7 ya etika yang harus diajarkan kepada anak-anak kita dalam belajar memberi atau mengucapkan salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pebitudur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.